bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Minggu 16 April 2023. Tema renungan kita hari ini, jangan ragu melainkan percayalah, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Tema hari ini juga kita memperingati Hari Kerahiman Ilahi. Doa kita hari ini akan bersama saya, Suster Maria Stefanita PRR, dan renungan disiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam seni kreator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Pada hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Kiranya kerahiman-Mu ya Tuhan senantiasa memeluk kami dari segala kelemahan dan menghantar kami pada pertobatan bersama Yesus yang telah bangkit. Kami mohon bukalah hati kami juga untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami pun dapat mengamalkan di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan ragu, melainkan percayalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, membangun sebuah kepercayaan tentu tidak mudah, apalagi kita telah mengalami kekecewaan, telah mengalami sakit hati oleh perbuatan orang lain. Ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, entah karena dikhianati, entah karena disakiti, tentu untuk membangun kembali kepercayaan, rasa percaya dalam diri tentu tidak mudah. Ketika kita mencoba untuk kembali percaya pada seseorang yang telah mengecewakan kita, telah membuat kita sakit hati, tentu kita membutuhkan suatu perjuangan. Paling tidak ada bukti, ada kenyataan yang benar-benar kita lihat, maka kita akan kembali percaya pada pribadi tersebut. Begitulah hal yang dialami atau dirasakan oleh Thomas, salah seorang dari 12 murid Yesus. Tentu ketika kematian sang guru atau kematian Yesus yang adalah sosok yang sangat berarti bagi para murid, sosok yang menjadi teladan, sosok yang diandalkan, sosok yang diagungkan, menderita, wafat, hingga dimakamkan. Dan ketika mengalami kebangkitan, sulit bagi para murid, teristimewa bagi Thomas.
yang saat itu ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para murid, Thomas tidak ada bersama mereka. Dan kemudian ketika diceritakan oleh murid-murid yang lain, Thomas tentu mengalami keraguan dan kebimbangan bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Maka dalam Injil tadi sangat jelas kita dengar bahwa Thomas masih sangsi atau masih ragu, bahkan benar-benar tidak mempercayai sebelum ia benar-benar membuktikannya. Ia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jari ke dalam lambungnya dan melihat bekas luka pada tangannya, sekali-kali saya tidak percaya." Pernyataan Thomas sungguh menunjukkan ketidakpercayaannya akan kebangkitan Tuhan. Namun ketika kedua kalinya Yesus datang kembali menampakkan diri kepada para murid, dan ketika itu ada Thomas di situ, maka Yesus langsung dengan tegas mengatakan, "Silakan, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku, dan juga lihatlah bekas luka di tanganku. Maka jangan lagi engkau ragu, melainkan percayalah." Maka dengan berani dan juga dengan penuh kepercayaan, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam kehidupan kita terkadang mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Thomas. Kita sulit untuk kembali percaya sebelum kita melihat buktinya secara langsung. Sebelum kita membuktikan sesuatu secara langsung, maka kepercayaan itu tidak akan ada dalam diri kita. Namun ketika kita sudah melihat bukti secara nyata di depan mata kita, maka kembali kepercayaan itu muncul dan ada dalam diri kita. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus, apakah kita harus melihat baru kita percaya? Tadi dalam Injil pada ayat terakhir Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, karena mereka akan mengalami keselamatan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sangat jelas dan sudah kita tahu pesan Injil hari ini bagi kita, yakni kita hendaknya senantiasa percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Marilah kita jangan sangsi lagi, jangan ragu lagi, melainkan percayalah bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh telah bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin. Para sahabat yang terkasih, mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi kepentingan gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu bagi para uskup dan para imam. Semoga Engkau berkenan menyertai para gembala kami, agar mereka mampu menjadi teladan bagi gereja dalam mewujudkan diri sebagai gembala yang baik di tengah dunia yang semakin sekular ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya Bapa, kami menyerahkan kepentingan bangsa dan negara kami kepadamu. Semoga rahmat kebijaksanaan-Mu menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami, agar pengabdian mereka membawa kebahagiaan dan berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat dan berkat bagi mereka semua yang sedang mengalami penderitaan,
baik secara fisik maupun batin. Sentuhlah tangan kasih-Mu atas mereka, agar dengan kerahiman-Mu mereka mengalami pemulihan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sahabat doa kekuatanku channel. Ya Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi kami, agar kami tetap setia mewujudkan perintah cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Penuhilah harapan dan niat hati kami untuk tetap bersatu dengan Engkau di dalam tugas dan karya masing-masing kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita menerima berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat, saudara dan saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.